Perkenalkan, nama saya Ita Salsalina Bruginting dengan NIM 3223 Saya dari Pendidikan Sejarah Stambuk 2022, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Hai, perkenalkan nama saya Pia Aurelia Brubramana dengan NIM 3221 Saya dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Yudhila Yusuf Sekalian Pendidikan dengan NIM 322-3121-056 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Stambuk 2022. Hai, perkenalkan nama saya Endang Aloina Brubarus dengan NIM 3223321011. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Stambuk 2022. Jadi di sini mau kutanya ulang makna dari banteng sama peret-peret yang di rumah adat Karo. Ya, itu sebetulnya simbol simbol rumah adat. Kalau banteng itu macam yang bilang tadi, itu pertahanan sebetulnya itu di rumah itu. Kalau ada nanti angin apa namanya itu yang berputar itu, puting beliung. Nah, itu dia yang menahan itu. Itulah maknanya itu kepala banteng itu. Kalau enggak, kenapa taruh situ? Kan bisa kayu-kayu saja dibikin situ. Harus kepala banteng. Sambil mau tanya Bulang, kan rumah adat Karo itu kan kokoh. Kenapa bisa kokoh gitu Bulang? Bisa kan kadang makan rayap atau gimana? Kenapa dia bisa tahan lama? Oh, itu macam yang aku bilang tadi. Kalau nggak ditempati itu harus pasti roboh. Tapi kalau ditempati ratusan tahun pun tahan. Karena asap itu yang bikin rayap itu nggak tahan dia. Satu lagi mau gue tanya Bulang tentang kenapa pintu rumah adat Karo itu pendek? Iya. Itu pun macam yang kita bahas tadi juga. Kalau dulu memang begitu macam bilang tadi, supaya kita harus nunduk masuk, menghormati orang yang di dalam itu. Nah, kita harus menunduk gini kan, menghormat namanya itu kan. Iya. Oke, Bulang, kami lanjutkan sama teman. Jadi di sini Bulang, aku mau bertanya Jadi kan gini, tradisi orang Karo ini kan banyak gitu. Jadi pertanyaanku, apa saja sih tradisi orang Karo ini yang dari dulu hingga sekarang masih dijalankan ulang, dan apa perbedaannya yang dulu hingga sekarang Bulang? Oh iya. Kalau tradisi dulu macam yang kita bilang tadi, kita habis tanam padi. Sebelum kita tanam padi pun sudah ada itu acaranya. Iya. Nah, sesudah tanam padi juga ada lagi acaranya. Sekarang pun masih dilakukan itu. Contohnya, macam pesta tahunan itu. Itu tradisi juga itu. Kerja tahun Bulang? Kerja tahun, itulah pesta tahunan namanya kalau di sini, kerja tahun. Nah, habis kita tanam padi, kalau kita tanam padi, katanya dulu sejarahnya itu ada itu sebetulnya itu. Kalau kerja tanam padi itu, habis tanam padi ada sisa-sisa bibitnya itu. Iya Bulang. Nah, sisanya itu yang kita jadi tepung. Oh, jadi tepung. Jadi ditepung kalau dijemur dulu baru tumbuh. Habis itu tumbuh jadi tepung. Baru itu jadi cimpai itu dibikin. Oh, jadi cimpai. Itulah namanya nimpa bunga benih. Oh. Nah, nimpa bunga benih katanya. Bunga katanya sisanya. Oh, sisa padi tadi. Nah, itulah sisa-sisanya. Jadi sekarang udah besar. Kalau dulu kecilnya sebetulnya itu. Iya. Yang nanam padi saja gitu. Sekarang sudah kita undang-undang lagi pemilik kita di luar sana pun. Udah lebih meriah ya? Iya, lebih meriah. Itulah kita bedanya dulu dan sekarang. Iya. Kalau itu masih kita lakukan dilaksanakan sampai sekarang. Iya. Itulah pesta tahunan kalau di sini namanya kerja tahun. Iya Bulang. Iya. Terus kayak yang kamu bilang tadi kan Bulang, kalau sebelum kita menanam padi kan kita melakukan perayaan gitu kan Bulang. Iya. Itu perayaan apa disebut Bulang? Dulu meredang katanya itu. Nah, meredang itu pun dulu tanam padi itu kita rayakan sebetulnya itu. Sebelum kita nanam kita rayakan dulu. Iya, enggak rayakan waktu nanam itu.
kita waktu nanam itu diundang, dipanggil lah pemilih-pemilih semua. Nah, kita sama-sama nanam, baru nanti sama lagi kita nanti motong padinya. Manennya ya belum? Manennya pun kita buat lagi perayaannya. Iya. Nah, kalau dulu memang gitu kan, apa ya caranya. Terus pertanyaanku yang kedua Bulang, dulu kan Indonesia ini kan dijajah sama Belanda ya kan? Iya. Terus pemerintahan Belanda ini juga kan sampai ke desa Linggaini Bulang. Sampai. Terus pertanyaanku Bulang, bagaimana sistem yang dilakukan oleh orang Belanda tadi, Bulang, bangsa Belanda tadi dalam menjajah masyarakat Linggaini Bulang? Bagaimana? Itulah maka kita sebetulnya orang Indonesia ini kurang paham bahasa Belanda. Iya Bulang. Karena nggak lama dia itu. Nggak lama dijajah Indonesia. Nggak lama jajah Belanda Indonesia. Terus masuk lagi Jepang. Iya Bulang, Jepang terakhir Bulang. Iya, lebih lama lagi Jepang. Iya. Nah, tapi karena sudah mundur si Belanda, masuk Jepang. Terus sistem penjajahan Jepang di khususnya desa Linggaini seperti apa Bulang? Tadi diperbudak dia kayak mana sih? Iya, memang dulu gitu. Tapi diperbudak pun nggak lama. Tapi maunya macam yang aku bilang tadi. Sebetulnya dia itu maunya dijepangkannya kita semua. Itu maunya tadi yang udah besar, kira-kira berumur 10-15 tahun itu maunya dimusnahkan. Jadi yang kecil saja dijepangkan semua, biar Jepang semua gitu. Biar kita punah ya Bulang. Iya, Biar kita itu maksudnya. Iya, karena negeri kita ini ingin dikuasai mereka ya Bulang. banyak sih emas sebetulnya di sini emas ya. Karena kita nggak tahu mengelolanya. Nah itu maksudnya maka kita dijajah supaya dia yang berkuasa di sini. Iya, dia yang mengolah ya Bulang. Kita diperbudak. Nah, dia tahu sebetulnya Iya. itu. Nanti kita juga yang diperbudak. Dia nanti jadi Bosnya. Nah, itu di tanah kita dia. Iya Bulang. Iya. Dijajah di tanah sendiri. Iya. Mungkin hanya itu pertanyaanku Bulang. Sebelumnya terima kasih Bulang. Keteng-keteng, yang dimana keteng-keteng merupakan alat musik tradisional tanah Karo yang dapat mengeluarkan 4 bunyi sekaligus. Yang dimana keteng-keteng ini terbuat dari bahan bambu yang sistem pemakaiannya itu dipukul. Yang kedua itu ada gung. Gung merupakan salah satu alat musik daerah Karo yang cara pemakaiannya itu adalah memukul bagian tengah gung yang sedikit menonjol. Dan yang selanjutnya itu ada gonggong, yang dimana gonggong ini merupakan salah satu alat musik telekomunikasi di zaman dahulu. Dan yang selanjutnya itu ada sarune. Sarune di daerah Karo tidak berbeda dengan sarune di daerah Toba, yang dimana pemakaiannya sama-sama ditiup dan biasanya digunakan di acara-acara adat setempat. Dan yang selanjutnya itu ada kulcapi, yang dimana kulcapi ini merupakan alat musik petik yang dapat mengeluarkan berbagai macam nada. Dan yang selanjutnya itu ada ngendang singanaki, yang dimana ngendang singanaki ini hanya dapat mengeluarkan bunyi yang sifatnya itu berulang-ulang, tidak dapat mengeluarkan irama-irama sambungan seperti kulcapi. Yang selanjutnya itu ada gendang singindungi, yang dimana gendang singindungi ini berbeda dengan gendang singanaki. Gendang singindungi ini dapat mengeluarkan berbagai jenis suara, tidak seperti gendang singanaki yang hanya berulang-ulang kali mengeluarkan suaranya. Dan yang selanjutnya itu adalah surdam, yang dimana pemakaian sendiri untuk surdam ini adalah alat tiup, dan biasanya surdam ini digunakan untuk festival-festival atau acara adat tanah Karo. Jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna oleh masyarakat Karo di Sumatera Utara. Pada umumnya, bangunan jambur ini digunakan sebagai pelaksanaan pesta-pesta baik pernikahan dan kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan tidak berpanggung, dan pada setiap daerah Karo keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan, baik di Kota Medan, di Kabanjahe, di Brastagi, dan di berbagai desa-desa yang ada di tanah Karo. Nah, istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini
Seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penampungan para pengungsi seperti pengungsian Gunung Sinabung, khususnya pada terjadinya erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah di Indonesia.